Selamat sore, rekan-rekan sahabat CFCD. Alhamdulillah, sore ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat penting yang nanti akan saya perkenalkan. Tapi sebelum itu jangan lupa like and share ya, agar kita bisa memberikan notifikasi pada saat ada hal-hal yang berita-berita yang menarik. Saya ingin perkenalkan orang yang sangat penting. Beliau adalah Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra. Dan sekarang sudah bersama-sama di tengah kita. Selamat sore, Selamat sore Pak Pak Tenri. Samuel Rahmat. Sore. Kita ketemu lagi. Saya sebetulnya banyak orang bertanya bagaimana Astra memulai membina UMKM. Jadi ternyata udah jadi pembicaraan luas Pak pada level nasional. Bahkan di kementerian. Begitu saya berbicara sama perindustrian, begitu saya cerita Astra, oh keren Astra. Oke. Begitu ke Kementerian UMKM juga kira-kira kurang lebih seperti itu. Apalagi ternyata assessment-nya teman seangkatan Bapak. Jadi menarik ya. Nah, kali ini saya pengen ya Bapak berbagi dengan kami, dengan audiens semuanya ya tentang experience, pengalaman. Ya, bagaimana Astra memulai kegiatan, bagaimana Astra aktif ya membantu UMKM. Nah, ternyata bahwa di sini ada dua pola kelihatannya. Satu ya pola yang terkait dengan supply chain Astra, tapi juga nggak sedikit juga saya lihat ya. Banyak sekali Bapak membantu desa, membantu banyak UMKM yang tidak harus link ya dengan bisnis Bapak. Nah, ini kan menarik. Why should you differentiate gitulah kira-kira kenapa harus dibedakan? Nah, ini pertama kali saya ingin tanya dulu ke Bapak nih. Ya. Oh ya, saya perkenalkan tadi udah saya perkenalkan ya. Nah, jadi saya pengen tahu sekarang ya kira-kira apa sih kira-kira visi ya, strategi dan kalau aksi nyata barangkali udah ada ya. Barangkali ini silakanlah visi strateginya. Kalau aksi nyata saya cukup tahu lah. Karena beliau ikut di UMKM, Bina Mitra UMKM Award di kami. Barangkali itu Pak. Silakan. Pertama-tama terima kasih Pak Tenri atas undangannya. Jadi suatu kehormatan lah bagi Yayasan Astra, YDBA gitu ya, bisa hadir di diskusi ini gitu ya. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan Pak Tenri tadi, jadi sebenarnya Yayasan Astra YDBA ini sudah berdiri 45 tahun. Jadi jauh sebelum orang membicarakan bagaimana membina UMKM, pada saat itu founder Astra, Om William, mendirikan yayasan ini. Nah, waktu itu kalau saya lihat seluruh dokumen yang ada, tujuannya Pak Om William ini pengen Astra itu menjadi pohon yang rindang bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi artinya Astra harus bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kira-kira itu keinginan dari pendirian yayasan ini. Nah, perjalanan 45 tahun menurut saya menempa yayasan ini ya dengan segala jatuh bangunnya dan dengan segala tantangan yang ada, ya tentunya menemukan cara-cara pengembangan UMKM yang efektif gitu ya. Nah, kalau bicara sektor yang kita kembangkan, UMKM yang kita bina, itu ada 4 sektor. Yang pertama, manufaktur, sektor manufaktur. Kedua, bengkel umum. Nah, 2 ini yang ada hubungannya dengan rantai pasok Astra. Sedangkan ada 2 sektor lagi yang mungkin nggak ada hubungan langsung dengan industri di Astra, yaitu kuliner, kerajinan, dan juga pertanian gitu ya. Nah, jadi memang kita punya 4 sektor itu, 2 terkait langsung dengan bisnisnya Astra, kemudian 2 mungkin tidak langsung terkait gitu ya. Kemudian juga pembinaan kita sifatnya melekat. Jadi melekat itu artinya kita
Membina bukan hanya memberi ilmu gitu ya, tetapi mendampingi supaya ilmu itu benar-benar diterapkan. Ya, barangkali saya potong sedikit, Pak. Ya, Ini menarik ya. ya, Saya barangkali Bapak sama-sama kita familiar dengan konsep namanya Indonesia Incorporated. ya, Sama dengan Japanese Incorporated. betul. Nah, karena bisnis Astra itu kan sangat dekat lah Betul. ya dengan pebisnis-pebisnis seulung Ya. di Jepang. Ya, Nah, menarik ya buat saya. Bahkan saya sendiri terinspirasi dengan konsep Indonesia Incorporated. ya, Di mana bahwa ternyata perusahaan kan memiliki resources yang luar biasa. betul. You have skill, Ya, you have fun, ya, punya dana, betul. good people, Ya, dan good heart. ya, Saya witness. ya, Karena saya juga mantan Astra nih, ya, ya walaupun nggak lama ya, Ya. tetapi saya sharing the spiritnya, Ya. ya nilai-nilai yang diintroduce. Trainingnya aja 6 bulan, ya, ya tentang value-value Astra. 6 bulan bayangkan. Mereka nggak bertanya berapa lama saya mau akan bekerja di situ, nggak nanya. Ya, tetapi dengan 6 bulan itu, I learn so much. Ya. Saya belajar banyak ya tentang value-value dari Astra. Ya. Nah ini menarik, ya. Karena begini Pak, pada waktu Bapak membina UMKM, Ya. sebetulnya yang menarik karena ponakan saya ternyata jadi binanya Astra. Ya. Dan yang menarik adalah budayanya Pak, kulturnya. Gaya banget di UMKM tapi gayanya Astra banget. Gayanya Astra banget gitu ya. Ya, cara gesternya, cara bicaranya, ya, mindsetnya, komitmennya itu yang menjadi penting. Nah, bagaimana sekarang ya UMKM yang kita tahu Pak, managerial gap-nya lebar, ya, financial-nya lebar. Di sini diberikan opportunity, but Anda harus comply dengan regulasi dan peraturan dan etik yang Bapak tegakkan. Nah, sekarang Bapak yang punya hak untuk bercerita nih. Kalau saya kan dari permukaan aja kan, ya kan ke Bapak yang berada di situ. Barangkali kita bisa share dengan itu. Ya bagaimana Bapak bisa share the culture, corporate culture-nya itu berbagi dengan UMKM. Ini kan fenomena. Betul. Pada waktu saya bercerita kepada Kementerian UMKM, ini yang tidak pernah ada. Nah, tapi ada di sini. Silakan Pak, Bapak bercerita. Dalam pengalaman kita membina UMKM, IKM gitu ya. Memang yang kita bina dulu adalah mentality. Jadi nggak langsung ke hal teknis. Kalau hal teknis itu mungkin hari ini dia paham, besok dia bisa tinggalkan gitu. Betul. Ya. Nah, jadi yang pertama sekali kita cuci, kita benahi adalah mentality supaya mereka bisa maju sebagai UMKM dan IKM. Nah, ini yang menjadi fokus utama kita. Nah, jadi mentalitinya apa? Nah, saya cerita agak panjang sedikit Pak Tendri. Ada 4 mentality yang harus dipunyai oleh binaan kita. Pertama, mau berubah. Jadi kita minta atau pastikan seluruh UMKM, IKM binaan kita punya mentality mau berubah. Jadi enggak, kadang-kadang kan, begini aja udah bagus, ngapain harus rubah-rubah ini? Ya, itu enggak main tuh. Jadi dia mau berubah untuk maju. Gitu. Kedua, mau berbagi. Jadi kita minta agar UMKM, IKM binaan kita yang sukses, itu bisa sharing ke lagi yang lain, gitu ya. Kadang-kadang kan ada satu kelompok UMKM kita bina, ada yang bagus nih 1-2. Nah dia harus ngajarin yang lain di kelompoknya mereka. Kemudian ketiga, mereka harus komit terhadap apa? QCD, Quality Cost Delivery. Karena itu yang menjadi dasar produknya nanti bisa diterima secara jangka panjang oleh pembeli, gitu ya. Jadi dia harus komit di situ. Dan terakhir harus konsisten dengan QCD-nya tadi. Nah, jadi memang di awal kita pendidikan mentality ini yang utama. Nah, sebenarnya mentality ini membawa value-value Astra di dalamnya gitu ya. Nah, kira-kira dengan mentality yang kuat, waktu kita sodorkan ilmu-ilmu supaya diterapkan itu jauh lebih gampang. Ya, udah ready ya. Udah ready. Psychology udah ready. Kemudian terakhir kita juga
membantu UMKM kita kalau QCD-nya udah baik gitu ya, kita pertemukan dengan market. Kalau kebetulan marketnya ada di industri Astra, ya kita ketemukan supaya industri Astra bisa mempertimbangkan UMKM IKM ini menjadi suppliernya gitu. Kemudian kalau nggak ada di dalam Astra seperti kuliner, kerajinan, pertanian, ya dengan nama besar Astra kita cari perusahaan yang bisa menjadi bapak angkat dari UMKM ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini dengan membawa nama Astra, waktu kita ketemu dengan industri besar di luar grup Astra, mereka welcome sekali. Karena yang datang Astra, yang datang Astra. Tapi di belakangnya itu beberapa UMKM yang sudah kita bina, yang ready untuk masuk ke industri. Nah, kira-kira itu ya. Ini kan menarik ya. Jadi sebetulnya kalau pola satu, mungkin orang masih berpikir, itu value creation. Ya, Bapak dengan punya supplier yang mumpuni, yang kualitinya acceptable, cost-nya controllable atau reasonable, ya kualitinya juga reliable. Nah, tentu ya dengan mengembangkan supply chain ini, Bapak akan mendapatkan benefit dari efisiensi sepanjang rantai nilai Bapak, ya kan? Tapi yang menarik, Bapak juga membina UMKM yang tidak harus berkaitan dengan bisnis Astra. Ini kan jadi motivasinya not merely, nggak semata-mata untuk kepentingan daripada Astra. Apa sih Pak yang menginspirasi para pendiri bisa sampai memiliki kemuliaan seperti ini? Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, memang Astra ingin menjadi pohon yang rindang bagi bangsa Indonesia, gitu ya. Artinya nggak harus yang kita berikan ini akan berdampak kepada bisnis Astra, enggak, gitu ya. Semua yang berdampak terhadap bangsa Indonesia itu kita lakukan. Nah, khusus yayasan ini memang fokus pengembangan UMKM. Nah, kenapa UMKM? Karena kita yakin ekonomi Indonesia ini tulang punggungnya di UMKM, gitu ya. Jadi kita lihatlah contoh waktu COVID gitu ya. Itu kan banyak perusahaan besar yang linglung gitu ya. Dengan market hilang segala macam kan gitu ya. Tapi UMKM tetap eksis gitu ya. Bahkan mungkin disitulah ujian UMKM. Dan terbukti Indonesia kan bisa keluar dan selamat dari kasus COVID ini karena UMKM-nya memang sangat strong gitu ya. Nah, jadi kembali ke situ bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia sehingga Astra memfokuskan di situ. Bagaimana caranya UMKM di Indonesia ini bisa naik kelas, bisa mandiri gitu ya, supaya menopang tulang punggung ekonomi tadi, gitu ya. Sehingga tujuan akhirnya bermanfaat bagi seluruh bangsa, gitu ya. Terima kasih, ini kebetulan waktunya sudah hampir habis. Saya pengen sesi berikutnya itu ingin Bapak akan menjelaskan nanti, gitu ya, itu tentang bagaimana peranan membangkitkan UMKM dari perspektif, karena gini, ini kan ya begitu banyak pelaku UMKM dan mereka menjadi bantalan ekonomi. Ya pada saat terjadi COVID, Bapak baru saja bercerita. Nah, itulah sebetulnya Bapak sudah menggarap ya isu-isu strategik ekonomi yang bersifat strategik sebetulnya. Nah, ini menarik nih. Apa kira-kira alasan Astra mau melakukan itu? Artinya bukan semata-mata untuk kepentingan Astra, tapi untuk kepentingan bangsa. Nah, ini menarik. Nanti akan kita gali pada episode berikutnya. Terima kasih. Dan terima kasih Pak Samulo, panggilnya Pak Sam ya. Semoga apa yang kita ceritakan bersama akan memberikan kemanfaatan dan memberikan aspirasi ya kepada banyak perusahaan, karena di kita ya banyak isu-isu sensitif ya tentang gap besar kecil ya kan, bahkan juga kadang-kadang diwarnai oleh isu-isu SARA ya kan. Nah, tapi 45 tahun yang lalu founder Astra sudah berpikir sejauh itu.
Nah, Betul. ini menarik. Nanti Betul. kita lanjutkan untuk episode selanjutnya. Baik, terima kasih saudara-saudara, rekan-rekan, sahabat CFCD. Alhamdulillah ya, saya ingin mengucapkan terima kasih Terima Pak Sam, kasih. panggilnya Pak Sam ya, Iya. panggilan akrabnya ya, Pak Samulo Rahmat. Iya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah bahwa Bapak berkenan untuk hadir di podcast kita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini akan memberikan inspirasi untuk banyak orang ya tentang the spirit of Astra, ya tentang cita-cita mulia daripada Astra. Bagaimana tuh founding Astra tuh memulai pemikiran itu 45 tahun yang lalu, ya. Dan ternyata itu tidak semata-mata harus untuk kepentingan bisnis Astra, tapi untuk kepentingan ekonomi bangsa ini secara lebih luas. Barangkali terima kasih atas perhatian sahabat, rekan-rekan semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Terima kasih.